Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas geometri hiperbolik. Adapun kami kelompok 7 yang beranggotakan Averbina Brubarus, Ivan Prabawa, dan Yuni Apriani Siahaan. Nah, di geometri hiperbolik kita akan membahas 6 materi pembahasan. Yang pertama ada sejarah geometri hiperbolik, yang kedua postulat kesejajaran hiperbolik, yang ketiga teorema 1 non-metrikal, keempat teorema akibat, kelima jumlah sudut dalam geometri hiperbolik, dan materi yang keenam teorema 2 ada sebuah segitiga dengan jumlah besar sudut kurang dari 180 derajat. Yang pertama mengenai sejarah geometri hiperbolik. Nah, geometri hiperbolik ini sering juga disebut sebagai geometri Lobachevsky. Geometri hiperbolik ini dikembangkan oleh 3 ahli matematika yang bernama Carl Friedrich Gauss, kemudian ada János Bolyai, dan ada Nikolai Ivanovich Lobachevsky. Nah, pengembangan geometri hiperbolik dimulai dengan mengkritisi tentang postulat kesejajaran Euclid ataupun sering disebut sebagai postulat kelima. Nah, tetapi dalam geometri hiperbolik tetap saja digunakan 4 postulat geometri Euclid. Nah, saat ketiga ahli matematika tersebut mengkritisi postulat kesejajaran Euclid, ternyata mereka berpendapat bahwa terdapat kontroversi terhadap postulat kesejajaran Euclid ataupun postulat kelima Euclid. Selanjutnya, berikut merupakan ilustrasi bidang hiperbolik yang diwakili oleh geometri tipe pelana. Selanjutnya, postulat kesejajaran Euclid. Dalam postulat kesejajaran Euclid mengatakan bahwasanya untuk setiap satu garis utama dan untuk setiap satu titik yang tidak terletak pada garis tersebut, ada paling banyak sebuah garis lainnya yang melalui satu titik tersebut dan sejajar dengan garis yang utama. Nah, di sini kita akan membuktikannya. Yang pertama, terdapat satu garis utama bernama garis M. Selanjutnya, terdapat satu titik yang tidak terletak pada garis tersebut, yaitu titik P. Kemudian, ada paling banyak sebuah garis lainnya yang melalui titik P dan sejajar dengan garis M. Kita lihat, di sini ada garis N. Nah, itu dia untuk postulat kesejajaran pada Euclid. Kemudian, menurut 3 para ahli matematika yang telah disebutkan di awal tadi, mengatakan bahwasanya terdapat kontroversi terhadap postulat kesejajaran Euclid. Maka dari itu, ketiga para ahli matematika menemukan postulat kesejajaran hiperbolik yang mengatakan bahwasanya diberikan sebuah garis dan sebuah titik yang tidak berada pada garis tersebut. Terdapat paling sedikit 2 garis sejajar yang melalui titik tersebut. Di sini kita akan membuktikannya. Yang pertama, terdapat sebuah garis R. Kemudian terdapat sebuah titik P yang tidak berada pada garis tersebut. Selanjutnya, terdapat paling sedikit 2 garis sejajar yang melalui titik P. Di sini kita berikan lebih dari 2 garis. Yang pertama garis K, kemudian ada garis M dan garis N. Dan boleh juga kita tambahi garis-garis lainnya, tetapi harus melewati titik P. Nah, di sini garis K, M, dan N itu dianggap sejajar dengan garis R. Baiklah, kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu teorema 1 non-metrikal. Teorema 1 mengatakan sebarang garis lurus seluruhnya berada dalam sudut tertentu. Mari kita buktikan. Misalkan diketahui garis L. Tentukan titik P di luar L. Buat garis M dan N yang melalui P dan sejajar L, sesuai dengan postulat kesejajaran Lobachevsky. Titik P terletak di antara A dan A absen pada garis M dan di antara B dan B absen pada garis N. Garis M dan N membagi bidang menjadi 4 daerah, yang masing-masing merupakan bagian dalam setiap sudut, yaitu sudut APB, sudut APB absen, sudut A absen PB absen, dan sudut A absen PB. Misalkan Q adalah titik pada garis L.
Karena L tidak memotong M dan N, maka Q tidak terletak pada M dan N. Karena Q tidak terletak pada M dan N, maka Q berada pada salah satu dari 4 bagian sudut di samping, yaitu pada sudut A absen, P, B absen. Lalu, di manakah letak garis L? Titik Q terletak pada garis L dan Q berada pada bagian dalam sudut A absen, P, B absen. Dan L tidak memotong sisi-sisi sudutnya, yaitu P, A absen dan P, B absen. Jadi, L berada dalam sudut A, P, B absen, yang berarti garis L seluruhnya termuat dalam sudut A absen, P, B absen. Selanjutnya kita masuk ke dalam teorema akibat. Teorema akibat mengatakan ada takbar hingga garis yang sejajar dengan suatu garis yang melalui suatu titik di luar garis itu. Mari kita buktikan dengan menggunakan gambar dari teorema non-metrikal yang sebelumnya. Misalkan R sebarang titik di dalam daerah sudut A, P, B absen. Buat garis yang melalui titik P dan R. PR kecuali titik R seluruhnya termuat dalam daerah sudut A, P, B absen dan absen P, B. PR tidak memotong garis L yang termuat dalam sudut A absen, P, B absen. Jadi PR sejajar dengan garis L. Karena terdapat takbar hingga garis yang seperti PR, sehingga teorema akibat terbukti. Materi selanjutnya adalah jumlah sudut segitiga dalam geometri hiperbolik. Pada materi ini terdapat lemma 1 dan lemma 2. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai lemma 1. Kita misalkan terdapat sebuah segitiga yang dinamakan dengan segitiga ABC, dan isi dari lemma 1 adalah jumlah besar dua sudut dalam segitiga adalah kurang dari atau sama dengan besar sudut luar yang tidak bersisian dengan sudut tertentu. Nah, untuk pembuktiannya, kita perhatikan segitiga ABC. Menurut teorema Saccheri-Legendre, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C adalah kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, apabila kedua ruas dikurangi dengan sudut C, akan diperoleh sudut A ditambah sudut B kurang dari sama dengan 180 derajat dikurang sudut C. Dapat kita lihat pada gambar, sudut luar dari sudut C itu sama dengan 180 derajat dikurang C. Sehingga lemma tersebut berlaku karena sudut luar C sama dengan 180 derajat dikurang sudut C. Selanjutnya, untuk lemma 2. Misalkan diketahui garis L dan titik P di luar garis L dan titik Q terletak pada garis L. Kemudian dimisalkan diberikan garis PQ dan terdapat titik R pada garis L yang terletak satu pihak dengan PQ. Sedemikian hingga sudut PRQ adalah sudut terkecil seperti yang diinginkan. Jadi, apabila terdapat sudut alfa, kita akan membuktikan bahwa sudut R akan selalu lebih kecil dari sudut alfa tersebut. Nah, untuk pembuktiannya, kita misalkan alfa adalah suatu sudut yang terkecil. Akan dibuktikan bahwa ada titik R pada L yang terletak di sebelah kanan PQ, sedemikian hingga sudut PRQ kurang dari alfa. Pertama-tama, kita bentuk barisan sudut, yaitu sudut PR1Q, sudut PR2Q, dan seterusnya hingga PRNQ. Dengan besar setiap sudut tidak lebih besar dari sudut sebelumnya. Maksudnya, sudut PR2Q pasti lebih kecil dari sudut PR1Q, dan sudut PR3Q pasti lebih kecil dari sudut PR2Q. Nah, kita misalkan R1 pada garis L dan berada di sebelah kanan sisi PQ, sedemikian hingga QR1 sama dengan PQ.
Kemudian kita tarik garis dari P ke R1 sehingga terbentuklah segitiga sama kaki. Dan sudut QPR1 sama dengan sudut QR1P kita misalkan dengan B1. Selanjutnya, misalkan sudut luar dari segitiga PQR1 di Q adalah B. Maka menurut lemma 1 kita peroleh B1 ditambah B1 sama dengan 2B1. Nah, 2B1 itu lebih kecil sama dengan B. Karena sesuai dengan lemma 1 yang sudah kita bahas sebelumnya. Dengan langkah yang sama, kita buat segitiga baru, perpanjangan dari QR1 melalui R1 dan R2. Sedemikian hingga R1, R2 sama dengan PR1. Selanjutnya kita tarik garis dari P ke R2. Maka segitiga PR1 R2 sama kaki dan sudut R1 PR2 sama dengan sudut PR2 R1 sama dengan sudut PR2 Q. Dan kita misalkan dengan B2. Berdasarkan lemma 1 kita peroleh B2 ditambah B2 sama dengan 2B2. Dan 2B2 itu lebih kecil sama dengan B1. Kita kalikan kedua ruas dengan setengah sehingga diperoleh B2 lebih kecil sama dengan setengah B1 sehingga kita peroleh pertidaksamaan yang kedua. Nah, dari pertidaksamaan yang pertama tadi dengan yang kedua ini kita peroleh B2 sama dengan 1/2 pangkat 2 B. Selanjutnya kita ulangi langkah sebelumnya sebanyak n kali sehingga diperoleh titik R pada garis L dan di sebelah kanan sisi PQ. Sedemikian hingga BN sama dengan sudut PRNQ lebih kecil sama dengan 1/2 pangkat N kali B. Dengan memilih N yang cukup besar, maka kita peroleh 1/2 pangkat N dikali B lebih kecil dari alfa, sehingga PRNQ akan lebih kecil dari sudut alfa yang kita misalkan tadi. Jadi untuk R sama dengan Rn dan sudut PRQ adalah sudut terkecil seperti yang kita inginkan tadi, sehingga pernyataan tersebut sudah terbukti. Selanjutnya teorema 2. Ada sebuah segitiga dengan jumlah besar sudut kurang dari 180 derajat. Nah, untuk pembuktiannya, yang pertama kita misalkan L adalah suatu garis dan titik P berada di luar garis L. Selanjutnya kita buat garis M yang sejajar dengan L melalui titik P dengan cara seperti berikut. Nah, PQ tegak lurus dengan garis L di Q dan M tegak lurus pada garis PQ pada titik P. Nah, menurut postulat kesejajaran Lobachevsky, ada garis lain yaitu garis N yang melalui titik P dan sejajar dengan garis L, dan salah satu sudutnya yang dibentuk oleh garis N dengan PQ adalah lancip. Selanjutnya, kita misalkan terdapat titik X pada garis N, sedemikian hingga sudut QPX adalah sudut lancip, dan titik Y pada garis M dan berada di sebelah kanan dari sisi PQ seperti X tadi. Nah, kita misalkan sudut XPY itu sudut alfa, maka dapat kita simpulkan sudut QPX itu 90 derajat dikurang alfa, karena sudut yang terbentuk dari sudut QPY itu sudut 90 derajat atau tegak lurus, sehingga untuk mencari QPX itu tinggal dikurangkan saja dengan sudut alfa. Selanjutnya, misalkan terdapat titik R pada garis L dan berada di sebelah kanan dari sisi PQ. Sedemikian hingga sudut PRQ akan lebih kecil dari alfa. Ini didapat dari penggunaan pada lemma 2 tadi. Nah, selanjutnya
kita perhatikan segitiga PQR. Dapat kita simpulkan bahwa sudut PQR itu adalah sudut 90 derajat. Sudut QRP itu lebih kecil dari sudut alfa. Sudut RPQ itu lebih kecil dari sudut XPQ yang berjumlah 90 derajat dikurang alfa. Keseluruhan lebih besar dari sebagian. Keseluruhan yang dimaksud itu sudut XPQ dan sebagian itu yang dimaksud adalah sudut RPQ. Nah, jika sudut PQ dan R dijumlahkan, maka kita peroleh sudut PQR ditambah sudut QRP ditambah sudut RPQ adalah 90 derajat ditambah sudut QRP yang lebih kecil dari alfa dan sudut RPQ yang lebih kecil dari 90 derajat dikurang alfa. Nah, otomatis total dari seluruh sudutnya adalah lebih kecil dari 180 derajat. Jadi, terbuktilah bahwa segitiga PQR mempunyai jumlah besar sudut yang kurang dari 180 derajat. Demikianlah penjelasan materi dari kami mengenai geometri hiperbolik. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.